Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin yang dirahmati Allah, berkembangnya dunia dalam berbagai hal tak lepas dari peranan anak-anak muda. Kemajuan umat pun digerakkan oleh kekuatan-kekuatan mereka. Kebanyakan nabi dan rasul diangkat ketika mereka berusia muda, bahkan ketika remaja. Begitu pula banyak pahlawan-pahlawan bangsa yang telah berjuang dan gugur di masa mudanya. Sedemikian hebatnya pemuda-pemuda tersebut sehingga kita dapat mengenal sebuah pepatah Arab yang berbunyi Subhanul Yaum Rijalul Ghadi. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Jika masalah-masalah tidak ditemukan jalan keluarnya, maka sudah menjadi kewajiban bagi pemuda untuk mengatasinya. Namun tidak semua pemuda dapat mengatasi atau layak untuk mengatasi beban tersebut. Karena salah satu aspek yang diharapkan oleh pemuda adalah ilmunya. Pemuda dengan ilmu diibaratkan kesatria dengan pedang yang sangat tajam, mampu menerjang musuhnya dan memenangkan pertandingan. Jika sebaliknya, pemuda tidak ada ilmu, diibaratkan dengan macan yang ompong, tidak bisa menerkam mangsanya sendiri. Maka berilmu adalah kapasitas mutlak bagi seseorang, dan belajar adalah kewajiban bagi seluruh pemuda-pemuda. Seperti yang dikatakan syair dengan judul Al-Hassu 'ala Ta'allumi, Al-'alimu kabirun wa in kana hadasan, wal jahilu shaghirun wa in kana shaykhan. Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa ahu ilmin kaman huwa jahilun. Wa inna kabiral qaumi la ilma indahu shaghirun idza iltafat alaihi al-mahafilu. Gabungan syair tersebut sudah cukup jelas bahwa pemuda-pemudi harus memiliki ilmu di masa muda atau milenial. Al-alimu kabirun wa in kana hadasan, wal jahilu shaghirun wa in kana shaykhan. Orang yang berilmu itu akan terlihat besar walau usianya masih muda, dan sebaliknya seorang yang bodoh itu akan terlihat kecil walau usianya sudah tua. Anak muda yang berilmu akan dipandang besar dan diberi pertanggungjawaban layaknya orang dewasa. Seperti di zaman Rasulullah, saat Rasulullah mengecek barisan-barisan perang, Rasulullah tidak sengaja melihat anak kecil yang sedang memegang pedang, di mana pedang itu lebih tinggi dari tinggi badannya sendiri. Yaitu dia adalah Zaid bin Sabit. Di usianya yang ke-13 itu dia sudah memiliki kelebihan ilmu dan kelebihan di berbahasa asing. Oleh karena itu Rasulullah mengangkatnya sebagai sekretaris dan dikhususkan untuk merekomendasikan surat menyurat antar negara, antar raja di berbagai wilayah. Kecil, muda umurnya, tapi kemampuannya sangat besar dan kedudukannya sangat tinggi. Itulah Zaid bin Sabit. Maka dari itu, ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman,
maka belajarlah, karena belajar adalah salah satu untuk kita sukses. Dan belajarlah, karena seseorang tidak dapat pintar jika tidak belajar. Belajar karena seseorang tidak dilahirkan ketika langsung dengan ilmunya. Butuh proses untuk mencapai ilmu. Kita dilahirkan di dunia dengan normal, tidak mengetahui ilmu, tidak mengetahui apa-apa. Kita dilahirkan dengan bodoh. Maka dari itu kita belajar dan terus belajar sampai kita mengetahui apa yang dimaksudnya. Wa inna kabiral qaumi la ilma indahu sawirun idza yatahfan alaihi al-mahafidh. Besar badannya namun tidak memiliki ilmu, sawir, maka akan kecil jika diperkumpulkan dengan orang-orang di suatu perkumpulan. Dan Imam Syafi'i pernah berkata, barang siapa yang menginginkan dunia maka harus dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan dunia maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka harus dengan ilmu. Para hadirin yang dirahmati Allah, setidaknya ada dua perkara yang harus kita lakukan dalam belajar, yaitu tidak malas untuk berkonsentrasi atau berpikir. Yang kedua adalah inovasi. Inovasi bisa kita dapatkan dengan ilmu atau pengetahuan kita. Jika Anda sesuai dengan disebut pemuda, maka belajarlah dengan giat dan jangan putus asa. Belajarlah dengan ulet dan tekun. Berletih-letihlah dalam belajar. Mungkin suatu saat nanti Anda akan sukses. Dan apabila Anda sudah tidak cocok dengan panggilan pemuda, maka fasilitasilah anak-anak muda sekarang dengan biaya yang Anda keluarkan bisa menjadikan pemuda-pemuda tersebut meningkatkan kualitasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.